Halo Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqimawarda kembali menjumpai Anda dalam program Selebrasi PSM. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tentang PSM Makassar ataupun mengulik dengan narasumber perempuan tentunya. Dan di samping saya sudah ada salah seorang supporter cantik, ada Kak siapa ini? Boleh diperkenalkan ke pemirsa di rumah? Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Dewi Sartika yang lebih kerap dipanggil Ayu. Kak Ayu, Iya. Kak Ayu boleh diceritain dong sejak kapan jadi supporter PSM Makassar? Awal mulanya itu antar adik ke nonton langsung di stadion, yang akhirnya sekarang juga nonton terus, akhirnya jadi suka dan suka nonton bola, akhirnya jadi supporter. Oke, jadi awalnya coba-coba, kemudian suka ya, keterusan. Iya. Oke, Kak, sekarang backgroundnya apa nih? Kerja ya? Iya. Tapi tetap support PSM? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita membahas jauh nih Kak Ayu tentang PSM Makassar, kita lewatkan informasi berikut ini. PSM Makassar dijatuhi sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI akibat mendapat lebih dari 6 kartu kuning saat melawan Borneo FC. Atas pelanggaran tersebut, PSM dijatuhi denda sebesar 50 juta. Laga pekan ke-17 Liga 1 2022-2023 antara Borneo FC versus PSM berakhir imbang 1-1 di Stadion Sultan Agung Bantul pada Jumat 23 Desember 2022 lalu. Dikutip dari laman resmi PSSI pada Sabtu 21 Januari, ada sejumlah klub yang juga dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI. Di antaranya ada Barito Putra yang mendapat 5 kartu kuning saat melawan PSM beberapa waktu lalu. Sedangkan Persib Bandung mendapat denda paling banyak dalam sidang Komdis PSSI pada 17 Januari lalu. Persib didenda 120 juta akibat oknum supporter yang membentangkan spanduk bersifat provokatif dan membakar flare serta smokebox. Setelah menyaksikan tadi nih berita yang tayang tadi, Komdis menjatuhi PSM sanksi sekitar 50 juta ya. Tadi juga ada sekitar 6 kartu kuning nih Kak Ayu. Tanggapannya setelah menyaksikan berita tadi Kak Ayu? Kalau dapat sanksi mungkin hal wajar, karena kan di situ sudah ada peraturan yang dilanggar, makanya kita hal wajar kalau di dunia sepak bola dapat sanksi itu. Oke, tapi kalau soal mungkin pelatih yang terlalu banyak memberikan kartu kuning ataupun kartu kepada PSM Makassar gimana nih setelah menyaksikan mungkin beberapa laga PSM Makassar? Ya, itu sudah aturannya kan. Jadi mungkin ya kita kadang juga tidak cocok dengan, maksudnya apa ya namanya, tidak serak juga dengan hasilnya. Ya itu kan keputusan dia, itu yang mungkin sudah dipertimbangkan. Oke, jadi hal yang wajar ya ketika mendapatkan sanksi itu. Begitu ya Kak Ayu ya. Baik, kita lewatkan lagi pemirsa informasi berikut ini dan kita nantinya akan kembali bersama dengan Kak Ayu. Liga 2 dan Liga 3 harus dilanjutkan demi pertumbuhan dan perkembangan sepak bola Indonesia. Menurut juru taktik asal Portugal itu, keberadaan Liga 2 dan Liga 3 penting sebagai wadah untuk mengembangkan kualitas pemain. Bahkan sering, pemain-pemain Liga 1 datang dari Liga 2 dan Liga 3. Tavares mengungkapkan banyak pemain di tim kami yang berasal dari kompetisi tersebut. Sementara Rashid Bakri menyebutkan dari sudut pandangnya sebagai pesepak bola, Liga 2 dan Liga 3 harus dilanjutkan. Hal itu agar semua kompetisi nasional bergulir secara bersama-sama karena Liga 1 masih berjalan hingga sampai saat ini. Rashid mengatakan semoga PSSI bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk Liga 2 dan Liga 3. Terkait nasib Liga 2 dan Liga 3, LIB dan PSSI menyatakan bahwa kelanjutan kompetisi tersebut akan diputuskan di Kongres Luar Biasa PSSI oleh pengurus baru periode 2023-2027. Di samping Liga 2, KLB juga akan menetapkan kelanjutan putaran nasional Liga 3 2022-2023 dan adanya promosi degradasi di Liga 1 hingga Liga 3. KLB PSSI akan berjalan pada 16 Februari 2023. Di sana akan ada pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Exco PSSI periode 2023-2027. Kayu, setelah tadi menyaksikan ya informasi tadi bahwa Liga 2 dan Liga 3 ini PSM mendukung untuk dilanjutkan. Tanggapan Kak Ayu? Kalau saya sih sangat-sangat mendukung, di mana Liga 2 dengan Liga 3
bisa mengembangkan bakat-bakat yang bakat pemain yang mungkin bisa jadi nanti pemain di Liga 1 untuk mendukung bermain di Liga 1. Jadi hal yang kalau saya sih menurutku wajib digulirkan itu Liga 2 dengan Liga 3. Oke, bagaimana bentuk support nih dari supporter agar Liga 2 dan Liga 3 ini kembali dilanjutkan? Ya. Bentuk supportnya dari seorang supporter untuk mendukung Liga 2 dan Liga 3 kembali dilanjutkan, Kak Ayu. Kalau untuk supporter pasti tetap supporter itu pasti mendukung penuh untuk klub-klubnya bermain, apalagi di saat ini yang gosip yang Liga 2 dengan Liga 3 itu dihentikan, pasti supporternya itu mau melihat timnya bermain. Iya, ini mungkin juga salah satu dampak dari tragedi Kanjuruhan ya, Kak Ayu. Ya, tanggapan Kak Ayu dong sebagai seorang supporter dengan melihat tragedi yang lalu-lalu itu. Nah, kalau itu pasti sedih, kecewa yang tidak disangka-sangka, bahkan merenggut nyawa yang begitu banyak. Ya, tidak ada jauh yang sebanding dengan sepak bola. Oke. Tapi apa nih setelah kemudian tragedi itu, apa yang menjadi bentuk was-was mungkin dari supporter, atau apa persiapannya setelah mungkin tragedi yang sempat terjadi itu, Kak Ayu? Kalau dikatakan was-was tidak ya, karena setahu saya dan selama saya nonton di stadion, alhamdulillah selalu aman. Selalu aman. Iya. Baik. Pemirsa, nanti kita akan melanjutkan lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan salah seorang supporter PSM Makassar setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Selebrasi PSM.